Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Rifael Weku dengan NIM 23021106043. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum keamanan cyber tugas ke-8. Kali ini, lab pertama yaitu Cyber Security Case Studies. Di sini, requirement resource PC or mobile device. Oke, tes pertama, conduct search of high profile cyber attack. Di sini, saya telah melakukan research yaitu empat ini, dan saya memilih yaitu Sony Picture Entertainment Hack. Pada kasus ini pada tahun 2014, Sony Entertainment dihack dengan sebuah malware di mana data-datanya dihapus oleh para penyerang. Oke, di sini write an analysis of cyber attack. Pada pertanyaan pertama, who were the victim of the attack? Di sini korban utama dari serangan ini adalah Sony Picture Entertainment, di mana ribuan karyawan Sony juga menjadi korban karena data pribadi mereka hilang dan di mana informasi gaji, alamat, dan data lainnya berhasil dicuri dan dibocorkan. Mitra bisnis serta pihak yang bekerja sama dengan Sony juga berdampak akibat kebocoran data rahasia perusahaan. Lalu lanjut pada pertanyaan berikutnya, di mana what technologies and tools were used in the attack? Di sini para penyerang menggunakan malware dengan jenis wiper yang dirancang untuk menghapus dan merusak data pada komputer dan server. Juga menggunakan teknik peretasan jaringan, pencurian data, serta akses tidak sah ke sistem internal Sony untuk mencuri dokumen, email, dan file penting dari perusahaan Sony. Kemudian di sini, when did the attack happen within the network? Serangan pada Sony Entertainment terjadi pada tanggal 24 November 2014. Akan tetapi, penyelidikan menunjukkan bahwa para penyerang kemungkinan telah berada di dalam jaringan Sony selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan sebelum serangan diketahui, sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan data-data yang penting. Dan apa target, apa sistem yang menjadi target? Di sini target utamanya adalah serangan. Di sini target utama dari serangan adalah jaringan internal Sony, Sony Picture Entertainment, termasuk server perusahaan, komputer karyawan, email, database, dan sistem penyimpanan file, serta dokumen-dokumen rahasia perusahaan. Penyerang juga berhasil mengakses film-film yang belum dirilis dan data bisnis yang bersifat sensitif. Kemudian, what was the motivation of the attacker in this case? What did they hope to achieve? Motivasi utama dari serangan ini berkaitan dengan film The Interview yang menampilkan cerita fiksi mengenai upaya pembunuhan pemimpin Korea Utara. Para penyerang, para penyerang ingin menghentikan perilisan film tersebut, yang akhirnya di mana para penyerang di sini merusak reputasi Sony serta memberikan tekanan dan intimidasi kepada perusahaan melalui kebocoran data dan gangguan operasional. Lalu, what was the outcome of the attack? Serangan ini mengakibatkan pencurian data rahasia perusahaan, email internal, informasi pribadi karyawan, data keuangan, dan film yang belum dirilis menjadi rusak. Malware yang digunakan juga merusak ribuan komputer hingga mengganggu operasional perusahaan. Sony mengalami banyak kerugian, seperti kerugian finansial, dan penurunan reputasi yang mengakibatkan kebocoran data tersebut. Oke, lalu pada lab berikutnya, yaitu lab learning the details of a text. Di sini kita disuruh untuk mencari vulnerability dari
Keempat sektor ini yaitu keempat sektor dari IoT, yaitu industri, energi sistem, healthcare, dan government. Di sini saya memilih healthcare. Lalu ke pertanyaan pertama, what's the vulnerability? Kerentanan yang saya pilih adalah celah keamanan pada pompa insulin yang terhubung secara nirkabel, di mana itu adalah perangkat medis IoT yang digunakan oleh penderita diabetes untuk memberikan dosis insulin secara otomatis. Perusahaan Johnson Johnson mengungkapkan pada tahun 2015 bahwa pompa insulinnya memiliki celah keamanan yang memungkinkan akses tidak sah dari luar, di mana penyerang dapat mengubah dosis insulin yang dikirimkan ke tubuh pasien. Lalu, who may exploit it? Hal ini dapat dieksploitasi oleh berbagai pihak dengan motif yang berbeda-beda, seperti penjahat cyber yang dapat memanfaatkannya untuk memeras pasien atau rumah sakit dengan mengancam akan mengganggu fungsi perangkat medis jika tebusan tidak dibayar, atau teroris atau aktor negara dapat menggunakannya untuk menyerang toko-toko penting atau melumpuhkan infrastruktur layanan kesehatan suatu negara secara massal. Lalu, why does the vulnerability exist? Kerentanan ini ada karena sejak awal desain perangkat IoT medis lebih mengutamakan fungsi klinis daripada keamanan cyber, sehingga fitur autentifikasi dan enkripsi pada komunikasi nirkabelnya sangat lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu, perangkat-perangkat ini sering berjalan pada sistem operasi yang sudah tidak mendapat dukungan pembaruan, dan proses penambalan atau patching sangat sulit dilakukan karena regulasi kesehatan. What could be done to limit the vulnerability? Untuk membatasi kerentanan ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan secara bersamaan. Pertama, produsen wajib menerapkan enkripsi kuat dan autentifikasi dua arah pada semua komunikasi nirkabel perangkat, serta merilis pembaruan firmware secara rutin dan tepat waktu. Kedua, fasilitas kesehatan harus mengisolasi perangkat IoT medis pada segmen jaringan tersendiri, agar jika satu perangkat diretas, jaringan rumah sakit secara keseluruhan tidak ikut terdampak. Oke, itu saja bagian dari saya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, Ner. Perkenalkan nama saya Yonatan Sitanggang dengan NIM 230211106042. Di sini saya akan mengerjakan lab ketiga dari tugas 8 mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber. Judul dari lab ketiga itu merupakan Visualizing the Black Hats. Untuk background atau skenario-nya, sini di 2016 diperkirakan bisnis-bisnis itu kehilangan 400 juta 400 juta dollars yang disebabkan oleh kejahatan-kejahatan cyber. Di sini juga eh, cyber attacks yang ditargetkan kepada pemerintah, bisnis, dan juga individual users itu semakin meningkat dan juga semakin sering. Dan di lab ini kita akan membuat 3 hypothetical um, cyber attack, di mana masing-masing dengan organisasinya, penyerangannya seperti apa, metode yang digunakan, dan juga cara untuk mencegah atau mitigasi penyerangan itu sendiri. Di sini kita akan langsung masuk saja ke hipotetikal yang pertama. Di sini siapa yang menyerang? Yang menyerang itu merupakan seorang cyberkriminal profesional yang memiliki kemampuan dalam menyebarkan malware dan melakukan pemerasan digital terhadap perusahaan besar. Untuk penyerang biasanya menargetkan perusahaan yang memiliki banyak data penting, seperti data pelanggan, transaksi keuangan, dan juga operasional bisnis. Eh, untuk organisasi atau grup yang attacker-nya itu berhubungan atau terkait, penyerang di hipotetikal ini dia tergabung dalam kelompok cybercrime internasional yang fokus melakukan serangan ransomware terhadap perusahaan retail dan perusahaan keuangan. Untuk kelompok yang seperti ini biasanya terorganisir dengan membagi tugas seperti ada yang membuat malware, ada yang menyebarkan phishing email, ada yang mengambil data korban, dan juga melakukan negosiasi uang tebusan. Untuk motivasi dari attackernya itu, penyerang sendiri ingin mengenkripsi data perusahaan, membuat sistem perusahaan tidak dapat digunakan,
meminta uang tebusan agar data dikembalikan, dan juga menjual data pelanggan di dark web apabila korban menolak membayar. Jadi secara inti sebenarnya untuk keuntungan finansial. Tapi selain keuntungan finansial juga, serangan ini bisa bertujuan untuk menimbulkan kepanikan dan kerugian besar bagi perusahaan. Lanjut, what method of attack was used? Jadi metode yang digunakan dalam penyerangan ini, penyerang menggunakan metode phishing attack yang dikombinasikan dengan ransomware attack. Untuk phishing attack sendiri itu merupakan serangan dengan cara mengirim email palsu yang tampak resmi agar korban tertipu. Di dalam kasus ini, penyerang itu mengirim email yang terlihat seperti email perusahaan resmi. Email itu berisi file lampiran berbahaya, lalu jika karya membuka file tersebut, malware otomatis terinstall ke komputer korbannya. Untuk tujuan phishing ini sendiri adalah untuk mencuri akses atau memasukkan malware ke dalam sistem perusahaan. Setelah itu, phishing attack juga dikombinasikan oleh ransomware attack. Ransomware sendiri itu merupakan malware yang mengenkripsi file korban sehingga tidak dapat diakses. Jadi setelah ransomware-nya aktif, seluruh data perusahaan itu akan dienkripsi. Server dan komputer tidak dapat digunakan, muncul pesan permintaan uang tebusan, lalu perusahaan diminta untuk membayar menggunakan cryptocurrency. Untuk serangan ransomware itu sangat berbahaya karena dapat menghentikan seluruh operasional bisnisnya. Lanjut, apa target dan celah keamanan yang digunakan terhadap bisnis? Untuk targetnya sendiri, target utamanya adalah perusahaan retail yang memiliki data pelanggan, informasi kartu pembayaran, sistem transaksi penjualan, dan juga database inventaris. Untuk celah keamanan yang dimanfaatkan, yaitu karyawan yang kurang memahami soal phishing. Selain itu juga sistem email yang tidak memiliki filter keamanan yang baik, antivirus dan sistem operasi tidak diperbarui, tidak ada backup data yang aman, hak akses pengguna terlalu luas. Penyerang akan memanfaatkan kelalaian manusia sebagai titik masuk utama ke dalam sistem perusahaannya. Lalu di sini, bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Untuk cara pencegahannya atau mitigasinya itu, yang pertama yang pasti memberikan pelatihan cyber security kepada seluruh karyawan. Juga menggunakan antivirus dan firewall terbaru, mengaktifkan email filtering anti-phishing, melakukan backup data secara rutin, menggunakan multi-factor authentication atau MFA, lalu memperbarui sistem operasi dan software secara berkala, dan juga membatasi hak akses pengguna sesuai kebutuhan. Dari langkah-langkah yang tadi disebutkan, kemungkinan keberhasilan ransomware dapat dikurangi secara signifikan. Sekarang kita akan lanjut ke hipotetikal kedua. Di sini untuk penyerang di hipotesis keduanya itu, penyerangnya merupakan seorang hacktivis yang memiliki kemampuan menyerang jaringan dan website pemerintah. Untuk hacktivis itu sendiri, dia merupakan hacker yang menggunakan serangan cyber untuk menyampaikan pesan politik atau sosial kepada publik. Untuk organisasi atau kelompok yang terkait oleh penyerang, penyerang sendiri dia tergabung dalam kelompok hacktivis internasional yang sering melakukan serangan terhadap situs pemerintah dan organisasi besar. Kelompok ini biasanya menyerang sebagai bentuk proses terhadap kebijakan tertentu. Jadi ada motif yang mungkin kelompok ini tidak setuju dengan kebijakan tertentu. Jadi mereka melakukan serangan cyber untuk menunjukkan bentuk protesnya. Untuk motivasinya, yang tadi untuk menyampaikan pesan politik, juga menunjukkan kelemahan keamanan pemerintah, mengganggu layanan publik, dan juga mendapatkan perhatian media dan masyarakat. Penyerang ini biasanya ingin memperlihatkan bahwa sistem pemerintah memiliki keamanan yang lemah. Ini juga beberapa kali terjadi di Indonesia, di mana banyak data-data dari website-website bocor eh, diretas oleh aktivis-aktivis. Lanjut, metode apa, metode serangan apa yang digunakan? Untuk penyerang, untuk metode serangan yang dipakai, penyerang menggunakan Distributed Denial of Service atau DDoS attack dan website defacement. Untuk DDoS attack itu, dia merupakan serangan dengan mengirim traffic internet dan dalam jumlah sangat besar ke server target. Akibatnya, server akan menjadi lambat,
website tidak dapat diakses, dan layanan online akan berhenti sementara. Serangan dilakukan menggunakan banyak perangkat yang telah terinfeksi malware atau botnet. Yang kedua juga ada website defacement. Website defacement sendiri merupakan serangan dengan mengubah tampilan tampilan website tanpa izin. Jadi biasanya penyerang itu dia akan mengganti halaman utama website, menampilkan pesanan politik dalam websitenya, dan juga menampilkan ancaman atau propaganda. Semuanya itu ada di dalam website, di halaman websitenya. Tujuannya sendiri untuk mempermalukan organisasi yang diserang. Lanjut, apa target dan celah keamanan yang digunakan terhadap bisnis ini? Untuk target keamanan adalah website layanan pemerintah yang digunakan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik. Untuk celah keamanan yang dimanfaatkan, yaitu tidak adanya perlindungan anti DDoS. Selain itu, konfigurasi server yang lemah, sistem monitoring jaringan yang kurang baik, celah keamanan pada web server, dan juga password administrator yang lemah. Penyerang akan memanfaatkan lemahnya perlindungan jaringan untuk melumpuhkan layanan publik. Lalu bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Untuk cara pencegahannya, menggunakan layanan proteksi DDoS. Selain itu juga memasang firewall dan IDS IPS, memperkuat keamanan server, menggunakan password yang kuat, melakukan monitoring traffic jaringan secara real time, melakukan patch dan update sistem secara rutin, dan juga membatasi akses administrator. Dengan langkah-langkah tersebut, dapat membantu mendeteksi dan menghentikan serangan sebelum sistem itu lumpuh. Sekarang kita akan lanjut ke hipotesis ketiga yang terakhir. Di hipotesis ini, penyerangnya adalah seorang pegawai internal perusahaan yang memiliki akses resmi ke sistem perusahaan. Jenis ancaman ini disebut juga sebagai insider threat karena berasal dari dalam organisasi itu sendiri ancamannya. What organization or group is the attacker associated with? Untuk organisasi yang terkait dengan penyerang, penyerang ini dia tidak tergabung dalam kelompok hacker tertentu, tetapi dia bertindak sendiri menggunakan hak akses yang dimiliki sebagai karyawan perusahaan. Untuk motivasi dari penyerangnya, motivasi penyerangnya adalah balas dendam terhadap perusahaan. Mungkin perusahaan sebelumnya telah uh, merugikan penyerang ini, individu ini, atau mungkin penyerang juga tidak puas terhadap manajemen dari perusahaannya, atau mungkin ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau menjual data perusahaan kepada pihak lain untuk ujungnya sebagai keuntungan finansial. Karena memiliki akses internal juga, penyerang dapat melakukan serangan dengan lebih mudah dibanding penyerang dari luar. Karena dia sudah memiliki akses ke dalam sistem perusahaan. Untuk metode serangan yang digunakan, penyerang itu menggunakan insider attack dan juga credential abuse. Untuk insider attack, merupakan serangan yang dilakukan oleh orang dalam organisasi yang memiliki akses resmi ke sistem perusahaan. Jadi pelaku dapat mencuri data, menghapus data, membocorkan informasi rahasia, dan juga merusak sistem perusahaan. Yang kedua ada credential abuse. Credential abuse adalah penyalahgunaan akun atau hak akses untuk melakukan aktivitas ilegal. Di dalam kasus ini, penyerang menggunakan akun administrator, mengakses database pelanggan, lalu menyalin data rahasia perusahaan dan menghapus jejak aktivitas. Karena menggunakan akun resmi, aktivitas penyerang itu akan sulit dideteksi. Untuk target dan celah keamanan yang digunakan, targetnya sendiri merupakan database pelanggan, data keuangan perusahaan, dan juga informasi rahasia bisnis yang nantinya akan dijadikan sebagai dijual untuk sumber uang. Untuk celah keamanan yang dimanfaatkan sendiri, yaitu hak akses yang terlalu luas. Tidak ada pengawasan aktivitas pengguna, sistem audit keamanan yang lemah, tidak menggunakan autentikasi tambahan, dan juga kurangnya monitoring terhadap aktivitas internal. Ancaman dari orang dalam sangat berbahaya karena mereka sangat memahami betul sistem perusahaan itu sendiri. Lalu, bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Untuk cara pencegahannya sendiri yaitu membatasi hak akses sesuai tugas pengguna, menggunakan multifactor atau authentication MFA, melakukan audit log secara rutin, memantau aktivitas secara internal,
menggunakan sistem deteksi perilaku yang mencurigakan, memberikan pelatihan etika dan keamanan pada karyawan, dan juga segera menonaktifkan ke akses karyawan yang sudah keluar dari perusahaan. Dengan pengawasan yang baik, resiko insider attack itu akan bisa dikurangi secara signifikan. Mungkin sekian dari pengerjaan lab ketiga. Kita akan lanjut ke lab selanjutnya, yaitu lab keempat. Sekarang kita akan lanjut ke lab keempat, yaitu lab Becoming a Defender. Di sini dibagi menjadi dua step, ada step 6 dan step 7. Kita akan langsung masuk saja ke step 6. Using your favorite search engine, conduct a search for your most popular certifications are. In terms of what people hold, not necessarily what employers demand. Di sini kita akan mencari sertifikat-sertifikat populer soal cyber security. Tadi saya sudah coba cari dari website ini, top 10 cyber security certifications. Di sini yang pertama adalah Certified Information Systems Security Professionals atau CISSP. Yang kedua ada Certified Ethical Hacker atau CEH, ada CompTIA Security Plus, ada Certified Information Security Manager atau CISM, ada Certified Information Systems Auditor atau CISA, ada Offensive Security Certified Professional atau OSCP, ada juga GIA, GIAC Security Essentials atau GSEC. Ada juga Certified Cloud Security Professionals atau CCSP, ada Certified in Risk and Information Systems Control atau CRISC, ada juga CompTIA Cyber Security Analyst atau CSA+. Kita lanjut. Di sini, pick three certifications from the list above and provide more detail below about the certification requirements or knowledge gained. Whether specific or neutral, number of exams against certifications, exam requirements, topics covered, etc. Di sini dia dari 10 sertifikat yang saya sudah sebutkan tadi, disuruh pilih 3 untuk um, saya berikan detail yang lebih soal ketiga sertifikat tersebut. Di sini saya sudah pilih 3 sertifikat, yaitu CISSP, ada CEH, um, ada juga CompTIA Security Plus. Di sini untuk yang pertama itu ada CISSP atau Certified Information System Security Professional. Jadi uh, secara arti sertifikat ini nih merupakan sertifikasi vendor neutral yang dikembangkan oleh ISC2 dan dianggap sebagai salah satu sertifikasi cyber security tingkat profesional yang paling bergengsi. Di sini ada pertanyaannya. um, untuk vendornya itu dia vendor neutral. Lalu ada number of exam to gain certification, diperlukan 1 exam saja. Untuk requirements-nya sendiri itu minimal 5 tahun pengalaman kerja cyber security. Dan jika belum memiliki pengalaman dapat memperoleh status Associate of ISC 2. Untuk topik coverednya itu ada Security and Risk Management, Asset Security, Security Architecture, Network Security, Identity and Access Management, Security Operations, lalu Software Development Security. Untuk knowledge gain-nya atau um, pengetahuan yang akan didapat, yaitu ada Enterprise Security, ada Risk Management, ada Security Governance, ada Incident Response, and Security Architecture. CISSP juga biasanya ditujukan untuk profesional tingkat menengah hingga senior seperti Security Manager, Security Consultant, dan juga Cyber Security Architect. Kita lanjut di sertifikasi yang kedua, yang saya pilih itu CEH atau Certified Ethical Hacker.
Untuk CH itu sendiri dia merupakan sertifikasi vendor neutral, sama seperti yang SISSP tadi. Dia neutral, yang eh, dibuat oleh EC Council dan berfokus pada ethical hacking dan penetration testing. Jadi tadi untuk vendornya sendiri, vendornya netral, number of exams-nya juga satu sama seperti CISSP. Untuk experience requirements-nya, dia disarankan untuk memiliki pengalaman cyber security sekitar 2 tahun atau mengikuti training yang resmi. Untuk topik covered-nya itu dia yang pertama footprinting and reconnaissance, ada network scanning, ada system hacking, ada malware, ada sniffing, ada social engineering, ada web application attacks, ada wireless security, ada juga cryptography. Di sertifikat ini juga akan ada tools yang akan dipelajari, seperti Nmap, Wireshark, Metasploit, Burp Suite. Untuk pengetahuan-pengetahuan yang akan didapat, yaitu ada penetration testing, ada ethical hacking, ada vulnerability assessment, ada web security testing, dan juga network security testing. Untuk CH itu sendiri, dia cocok untuk posisi seperti penetration tester, atau ethical hacker, dan juga security analyst. Baru yang ketiga ada CompTIA Security Plus. Untuk CompTIA Security Plus sendiri itu dia merupakan sertifikasi vendor netral sama seperti yang sebelumnya, tingkat entry hingga intermediate. Ini yang sedikit membedakan. Jadi dia akan membahas dasar-dasar dari cyber security sendiri. Untuk vendornya tadi vendornya netral. Untuk number of exams-nya itu satu exam juga sama. Untuk experience requirement-nya, eh, dia tidak wajib tetapi direkomendasikan memiliki pengetahuan networking dan IT dasar. Untuk topik yang di cover ada banyak, ada beberapa. Pertama ada threats and vulnerabilities atau ancaman dan kerentanan. Ada malware and phishing, ada network security, ada cloud security, ada identity and access management, ada incident response, dan juga governance and compliance. Untuk pengetahuan yang akan didapat, yang pertama itu ada fundamental soal cyber security. Ada juga network protection, ada threat detection, ada incident handling, dan juga risk management. Untuk Security Plus ini sendiri, dia sering menjadi sertifikasi awal bagi pemula yang ingin masuk ke dunia cyber security. Karena seperti yang tadi saya bilang, ini merupakan tingkat entry hingga intermediate. Jadi yang baru belajar pun bisa. Sekarang kita akan lanjut ke step yang ketujuh. Investigate positions available within cybersecurity. Indeed.com is one of the largest websites worldwide. Using your browser of choice, search Indeed.com and search for cybersecurity jobs available within the last 2 weeks. Kita akan masuk ke um, Indeed. Kita akan coba cari cybersecurity. Sini kita langsung saja find jobs, tidak masukkan ini. Lalu di sini sebutkan how many new job listings were posted within the last 2 weeks. Jadi kita akan atur untuk di postingnya last working days. Menurut pertanyaannya, how many new jobs listings were posted? Ada berapa uh, lowongan kerja baru lah yang di post selama 2 minggu terakhir. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada sekitar 27 um, job listing baru yang di-post selama 2 minggu terakhir.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What is the salary range for the top 10 listings? Untuk 10 teratas, range gajinya itu berapa? Di sini ada yang 20 juta sampai 30 juta per bulan, 13 sampai 15 juta per bulan, 20 sampai 25, 20 sampai 20, hingga 3,3 sampai 4,2. Jadi untuk range-nya mungkin gue dimulai dari 3,3 juta sampai ada yang untuk 30 juta. Jadi 3,3 juta sampai 30 juta. Nah, lanjut. What are the most common qualifications required by employers? Jadi tadi saya sudah lihat-lihat untuk requirements-nya. Di sini bisa lihat di full job descriptions. Ada requirements-nya. Misalnya di sini ada bachelor's degree, 5 years of experience, ada strong understanding of software, strong analytical. Di sini disebutkan di setiap lowongan. Uh, Kalau yang tadi saya sudah baca-baca, yang paling common atau yang paling sering disebutkan, dibutuhkan di requirements, di qualifications required itu, yang pertama itu yang pasti pengalaman di bidang cyber security atau IT security. Hampir semua perusahaan itu dia meminta pengalaman kerja nyata di bidang security operations atau SOC atau security engineering, product security, infrastructure security, solution architecture, dan lainnya. Hal ini dia menunjukkan kalau industri cyber security itu dia sangat menekankan untuk hands-on experience-nya. Yang kedua juga ada pengetahuan tentang security tools-nya. Tools yang sering disebut itu ada UDR, ada SIEM, ada WAF, ada SOAR, ada Vulnerability Management Tools, ada Burp Suite, ada SAST, dan juga DEO atau DLST. Selanjutnya ada juga masih sama, masih soal fundamentalnya itu pemahaman tentang security fundamentalsnya. Jadi banyak disebut juga soal konsep-konsep keamanan yang uh, diperlukan. Yang pertama itu ada OS Top 10, ada vulnerability assessment, ada penetration testing, ada incident response, ada threat hunting, ada new attack, ada secure development life cycle atau SDLC. Konsep-konsep yang disebut tadi itu juga merupakan fondasi penting dalam cyber security. Jadi sangat wajar kalau banyak perusahaan-perusahaan menjadikan itu sebagai requirements-nya. Selain itu ada juga cloud dan infrastructure security. Banyak lowongan itu meminta pemahaman tentang kayak cloud security, network security, endpoint security, infrastructure security, API security, dan juga microservices security. Karena banyak perusahaan juga dia telah menggunakan cloud dan hybrid infrastructure. Selanjutnya juga ada programming dan scripting. Bahasa pemrograman yang sering diminta itu ada Python, ada Go, Java, dan juga JavaScript. Selain itu, yang juga uh, di semua lowongan disebutkan yaitu communication skills dan juga penulis. Jadi semua lowongan itu hampir hampir semua lowongan lah meminta communication skills yang bagus, collaboration yang bagus, ada stakeholder management juga, dan juga kemampuan berbahasa Inggris yang bagus. Karena banyak perusahaan-perusahaan itu dia dari luar otomatis dia menggunakan bahasa bahasa universal lah, itu bahasa Inggris. Nah, ada juga ini juga menyambung ke pertanyaan selanjutnya yaitu what industry certifications are required by these employers. Eh, Kebanyakan lowongan-lowongan pekerjaan itu dia merequirekan sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan cyber security. Ada SISSP, ada SISM, ini yang sudah disebutkan yang disebutkan di lowongan-lowongan tadi. Ada SISSP, ada SISM, ada OCHP, ada OCH, ada juga Security Plus. Tapi biasanya ini untuk sertifikat-sertifikatnya tidak ditulis secara langsung kalau diharuskan. Biasanya disebutkan itu seperti
preferred atau nice to have. Jadi tidak wajib, tetapi lebih bagus kalau memilikinya. Nah, selain itu yang terakhir ada em, pendidikannya. Mayoritas perusahaan itu dia meminta bachelor's degree di bidang yang pasti computer science, atau information technology atau cyber security atau engineering. Jadi yang berhubungan dengan cyber security pastinya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, what industry certifications are required by these employers? Ini yang tadi sudah disebutkan, ada CISSP, ada CPH, ada Security Plus, ada OSCP, ada CCSP, dan juga yang lainnya. Lanjut, do any of certifications match the ones listed in step 1A? Berbanyak ya, ada hampir semua justru sertifikat-sertifikat yang disebutkan itu eh, kayak sertifikat-sertifikat yang disarankan untuk dipunyai ada di list di soal ini. Karena yang di sini itu merupakan sertifikat-sertifikat populer atau sertifikat-sertifikat top. Jadi wajar kalau perusahaan ingin em, karyawannya itu memiliki sertifikatnya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, investigate online resources that allow you to legally test your hacking skills. These tools allow a novice with limited cybersecurity experience to sharpen their penetration testing skills, such as Google Pingere. Jadi di sini kita diminta untuk menginvestigate uh, online resources yang bisa kita jadikan sebagai tempat melatih hacking skills kita. Di sini saya menemukan website yaitu Hack the Box. Untuk Hack the Box sendiri dia merupakan platform latihan cybersecurity yang legal yang digunakan untuk mempelajari penetration testing, ethical hacking, web security, network security, privilege escalation, dan defensive security melalui sistem yang rentan. Di platform ini dia akan membantu pemula atau juga bahkan profesional meningkatkan kemampuan praktis cyber security secara langsung dalam lingkungan yang aman dan legal. Jadi di website ini ya intinya legal, jadi kita bisa melatih skill cyber security kita tanpa takut adanya seperti aturan-aturan yang dilanggar. Mungkin sekian saja untuk pengerjaan lab keempat untuk di kalender. Kita lanjut ke lab selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke baik, saya Graciano Paulus Tilaar dengan NIM 23021106031. Saya akan melanjutkan ke lab selanjutnya yaitu lab Anatomy of Malware. Jadi di lab ini kita akan melakukan research dan melakukan analisa terhadap suatu malware. Di sini kita pertama-tama kita disuruh melakukan mencari sebuah malware. Misalnya di contohnya di sini ada Trojan, hoax, adware, malware, poop, exploit, dan vulnerability. Sini juga ada 4 website yang disarankan untuk kita mencari malware-malware tersebut. Nah, di step 2 sini kita akan menjawab yaitu dari informasi yang kita dapat tentang malware yang sudah kita cari, kita akan menjawab, melakukan penjelasan terhadap apa yang malware itu lakukan, bagaimana bagaimana transmisi malware tersebut dan apa impact atau dampak yang ditimbulkan. Jadi setelah saya sudah cari, yang pertama-tama malware, cara kerja malware. Saya memilih malware Trojan. Jadi saya di sini. Cara kerjanya yaitu dia menyamar Trojan malware akan menyamar sebagai program legal atau file aman seperti dokumen,
game, dan lain-lain untuk mengelabui pengguna. Nah, Trojan ini akan aktif jika pengguna tertipu dan mengeksekusi atau membuka file Trojan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu metode transmisinya. Metode transmisinya itu Trojan menyebar lewat teknik social engineering. Penyebaran utamanya berupa lampiran email palsu atau biasa yang kita sebut phishing atau tautan unduhan di situs-situs. Misalnya situs bajakan film atau game yang memiliki iklan-iklan pop-up. Nah, selanjutnya di sini itu dampaknya. Dampak dari Trojan adalah malware akan membuka pintu belakang untuk peretas atau hacking untuk mengendalikan sistem atau mematai aktivitas dan mencuri data pribadi dari pengguna. Nah, kira-kira seperti itu untuk jawaban di sini. Selanjutnya di sini ada lab social engineering. Di sini objektif kita yaitu melakukan research dan identify social engineering attacks. Di sini ada sebuah link yang diberikan. Link ini diberikan untuk kita membacanya dan memberikan jawaban di bagian sini. Di sini saya sudah mendownload untuk papernya. Paper di sini berjudul Methods of Understanding and Reducing Social Engineering Attacks yang diautor oleh Michael Alexander dan dipublish pada 2016. Nah, setelah saya baca-baca, saya bisa menjawab untuk pertanyaan yang ada di sini. Di step 1 ditanya, yaitu apa 3 metode yang digunakan social engineering untuk akses informasi. Yang pertama yaitu akses elektronik. Kedua, akses fisik. Dan yang ketiga, melalui media sosial. Nah, selanjutnya di sini, apa 3 contoh social engineering attacks dari 2 metode yang ada di step 1 yang kita jawab sini. Kita bisa jawab
Contohnya elektronik, akses elektronik, itu dia serangannya 3 example. Yang pertama yaitu spear phishing, itu melakukan phishing melalui email yang bisa menargetkan individu ataupun organisasi tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada baiting atau memancing. Baiting atau apa ya bahasa Indonesia? Jadi baiting dengan konten yang menarik atau diinginkan oleh pengguna yang akan memancing pengguna dengan iming-iming dengan menggunakan hadiah atau sesuatu yang gratis tapi ternyata berisi malware. Nah, ada juga akses fisik. Untuk contoh yang ketiga itu akses fisik, yaitu tailgating. Jadi artinya itu melakukan membuntuti atau mengikuti target secara fisik secara langsung untuk menyelinap ke dalam area yang terlarang. Nah, selanjutnya di sini nomor 3. Kenapa social networking? What is social networking? A social engineering trick. Kenapa social networking itu melakukan ancaman bagi social engineering? Nah, jawabannya social networking menjadi ancaman karena platform yang digunakan seperti media sosial biasanya orang-orang akan membagikan informasi pribadi secara sukarela beserta hobi atau kebiasaan
mereka. Informasi lain yang juga biasa dibagikan itu berupa tanggal lahir, nama lengkap, kota asal, dan lain-lain. Informasi-informasi ini dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk melakukan serangan. Nah, kita lanjut di nomor 4. How can an organization defend itself from social engineering attacks? Bagaimana sebuah organisasi dapat melindungi dirinya dari sebuah serangan social engineering? Nah, jawabannya di sini menurut saya, jadi organisasi dapat melindungi diri dengan cara menerapkan dan memanfaatkan pelatihan kesadaran keamanan secara berkala bagi seluruh anggotanya agar dapat mendeteksi serangan lebih awal. Deteksi serangan agar dapat lebih berhati-hati dalam sosial media dan dapat. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, what is the SANS Institute which author this article? Jadi apa itu SANS Institute? Lembaga yang menjadi author dari artikel ini. Nah, jawabannya di sini dari website SANS Institute-nya sendiri. SANS Institute adalah lembaga global yang menyediakan pelatihan keamanan informasi, atau keamanan cyber, serta sertifikasi profesional yang diakui secara internasional. Nah, baik. Selanjutnya di sini untuk lab yang terakhir ada lab incident handling. Jadi di lab ini kita akan apply your knowledge of security incident handling procedures to formulate questions about given incident scenarios. Jadi di bagian ini kita akan memberikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan terkait insiden di skenario. Jadi yang pertama di sini ada insiden
ada skenario Worm and Distribute Denial of Service atau DDoS Against Infestation. Study the following scenario and discuss the determining the incident response handling questions that should be asked at each stage of incident response process. Jadi kita akan membuat sebuah pertanyaan yang kita akan berikan kepada perusahaan di skenario-skenario ini. Misalnya preparation, detection, dan analysis, dan seterusnya. Jadi di skenario ini ada sebuah keluarga yang memiliki investment firm, keluarga kecil. Jadi organisasi ini hanya mempunyai satu lokasi dan kurang dari 100 pegawai. Nah, pada suatu hari di pagi hari, sebuah worm atau cacing dilepaskan dan dia menyebar ke seluruh removable media dan bisa copy itself to open Windows shares. Nah, jadi di sini investment firm ini itu mereka meng-hire atau menyewa atau memperkerjakan sebuah tim kecil security experts yang biasa often use the diamond model of security incident handling. Nah, jadi sebagai small team ini kita akan membuat sebuah pertanyaan untuk ditanyakan kepada perusahaan kecil ini. Yang pertama, di sini kita bisa menanyakan apakah kebijakan penggunaan perangkat penyimpan eksternal seperti USB dan lain-lain sudah disosialisasikan kepada karyawan. Yang kedua, kita bisa menanyakan apakah semua host atau pengguna memiliki antivirus di device mereka yang diperbarui secara otomatis dengan digital dengan signature terbaru. Terakhir, apakah sistem manajemen sudah dikonfigurasi untuk menutup kerentanan pada Windows. Nah, jadi di sini kita sudah formulate untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalau untuk menjawab secara biasa, di sini seharusnya setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini baru akan dilakukan analisa dengan memeriksa semua jenis malware dan alamat IP untuk memastikan semua device yang digunakan pada kantor ini itu aman. Nah, setelah ini kita masuk ke detection and analysis. Nah, di detection dan analysis ini kita akan menanyakan yang pertama, bagaimana awal mula infeksi worm ini terdeteksi. Apakah melalui peringatan antivirus atau laporan atau performa PC yang melambat. Kedua, kita bisa tanyakan
device mana saja yang pertama kali terinfeksi. Dan ke alamat IP mana saja worm tersebut mencoba menyebar. Dan pertanyaan ketiga, kita bisa menanyakan apakah agen DDoS yang dipasang di worm tersebut sudah mulai melakukan aktivitas serangan ke luar jaringan. Nah, selanjutnya di sini ada containment, eradication, and recovery. Itu penahanan, pembasmian, dan pemulihan. Kita bisa menanyakan yang pertama, bagaimana cara mengisolasi device yang terinfeksi dari jaringan agar worm tidak terus menyebar. Kedua, langkah apa yang diperlukan untuk menghapus worm dan agen DDoS dari sistem. Dan ketiga, kapan sistem yang telah dibersihkan dapat dinyatakan aman untuk dihubungkan kembali ke jaringan lokal. Nah, dan yang terakhir di sini ada post incident activity. Jadi pertanyaan yang bisa kita tanyakan di sini itu yang pertama, kerentanan spesifik apa yang dieksploitasi oleh worm ini dan mengapa sistem keamanan gagal mencegahnya di awal. Kedua, bagaimana strategi organisasi untuk meningkatkan edukasi karyawan terkait bahaya serangan yang mungkin saja bisa terjadi. Dan yang terakhir, perubahan apa yang perlu dilakukan pada konfigurasi jaringan untuk mencegah insiden serupa. Nah, di sini untuk case yang pertama, skenario yang pertama sudah saya jawab semuanya. Jadi untuk menjawab singkat di bagian pertama, jawab pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab tadi. Untuk detection dan analisis, kita bisa menjawab di sini untuk langkah-langkahnya, yaitu pertama setelah menanyakan pertanyaan, kita lanjut dalam mendeteksi dan menganalisis ancaman
dan menjalankan yang pertama perangkat lunak antivirus untuk mengidentifikasi virus jika terdeteksi. Setelah itu baru mencari target worm target selanjutnya kemana dia akan menyebar, ke alamat IP mana. Lalu setelah itu setelah mendapatkan alamat IP, kita periksa apakah ada host yang kompromi. Setiap program legal secara umum berjalan di lokasi jaringan tertentu, sedangkan worm di sisi lain harus menentukan sebuah target, jadi kita bisa mencari target dari worm. Ya, containment, eradication, and recovery. Setiap mekanisme yang menunjukkan perilaku tidak normal akan segera dikarantina. Setelah mengisolasi proses tersebut kita akan kendalikan selama jangka waktu yang sesuai dengan perilaku dari proses tersebut. Mekanisme dapat dilepaskan jika tidak menunjukkan perilaku lain atau menyimpang selama pemantauan. Nah, yang terakhir di sini ada post incident. Yang pertama-tama akan memutuskan apakah ada informasi rahasia melalui file log perangkat yang kita periksa. Lalu untuk mendeteksi virus, kita harus segera memperingatkan pelanggan atau organisasi. Dan sebelum terhubung ke jaringan, host atau device yang saat ini berada di jaringan host yang saat ini tidak berada di jaringan harus ditemukan dan dipindai. Dan selanjutnya akan juga diadakan rapat evaluasi untuk menganalisis mengapa antivirus gagal dan melatih atau memberikan edukasi kepada karyawan-karyawan mengenai kesadaran keamanan. Nah, selanjutnya di sini ada skenario kedua, yaitu unauthorized access to payroll records. Study the following scenario, discuss and determine the incident response handling questions that should be asked at each stage of the incident response process. Sama juga di sini kita akan memformulate pertanyaan-pertanyaan. Jadi skenario ini tentang mid-size hospital dengan beberapa satellite office dan juga medical service. Jadi suatu Rabu malam, organisasi physical security team received a call from a payroll administrator who saw an unknown person leave her office, round down the hallway, and exit the building. The administrator had her left workstation unlocked and unattended for only a few minutes. The payroll program is still logged in and on the main menu as it was when she left it, but the administrator noticed that the mouse appeared to have been moved. The incident response team has been. Nah, jadi di sini seperti tadi, ini ada sebuah penyusup, yaitu ancaman secara fisik. Jadi di sini security teams itu the incident response team has been asked to acquire evidence related to the accident and to determine what action. Jadi security teams practice the kill chain model and they understood how to use the various database for an extra layer of protection if pertanyaan. Nah, kita akan membuat sebuah pertanyaan di sini karena ada penyusup. Jadi untuk security teamnya mereka sudah mencoba untuk melakukan kill chain model dan mereka mengerti bagaimana memakai various database. Untuk layer proteksi tambahan, they've outsource staffing to an MSCP for 24/7. Jadi mereka melakukan monitoring kepada semua staff selama 24/7. Nah, pertanyaan yang kita akan tanyakan yang pertama, apakah ada kebijakan screen lock atau mengunci layar otomatis yang diterapkan pada seluruh workstation rumah sakit? Yang kedua, apakah ada kamera pengawas atau CCTV dan sistem kontrol akses fisik seperti kartu akses
di area sensitif. Dan selanjutnya, apakah tim CSIRC seperti yang di skenario terdistribusi dan pihak MSFP 24/7 sudah memiliki prosedur komunikasi yang jelas jika terjadi pelanggaran ancaman fisik seperti di skenario. Selanjutnya, detection and analysis. Kita akan melakukan pertanyaan analis. Yang pertama, kapan tepatnya hari dan jam administrator meninggalkan mejanya dan berapa lama workstation tersebut dalam kondisi tidak terkunci. Nah, jadi pertanyaan ini kita bisa melihat jam dari workstation-nya. Misalnya, dan yang kedua, berdasarkan rekaman CCTV dan log akses pintu dari kartu akses tadi, siapakah orang tidak dikenal yang masuk ke ruangan tersebut? Jika ada kartu akses, kita bisa melihat siapa yang masuk ke ruangan tersebut. Dan misalnya head level unlocked and unattended for only a few minutes. Jadi melihat dari skenario, ternyata administrator left her workstation unlocked, tapi pintu tidak disebutkan di sini. Jadi kita bisa masih berandai-andai menggunakan pertanyaan, apakah pintu terkunci atau tidak, dan apakah pintu menggunakan kartu akses atau tidak. Dan yang pertanyaan terakhir dari detection and analysis, kita bisa menjawab data pengkajian atau rekam medis apa saja yang sempat dibuka, diubah, atau disalin selama akses tidak sah tersebut. Selanjutnya, di sini containment, eradication, and recovery. Yang pertama, pertanyaan yang bisa kita berikan adalah apakah sesi pengguna pada program di workstation tersebut sudah diputus atau logout, dan kredensial akun admin diubah. Yang kedua, bagaimana cara mengamankan perangkat atau device workstation tersebut untuk kebutuhan investigasi. Untuk kebutuhan investigasi forensik digital tanpa merusak bukti digital seperti log, sistem, dan lain-lain. Dan pertanyaan terakhir bisa ditanya instansi
instansi atau otoritas regulasi kesehatan mana saja yang harus diberitahu, segera diberi tahu terkait potensi kebocoran data. Nah, yang terakhir di sini ada post incident activity. Pertanyaan pertama yang bisa kita tanya, mengapa administrator payroll mengabaikan prosedur dasar keamanan dengan meninggalkan PC tidak terkunci. Kedua, bagaimana penyusup fisik dapat melewati pengamanan gedung rumah sakit dan masuk ke area administratif yang dilarang. Dan pertanyaan terakhir kita bisa menanya perbaikan kontrol fisik dan teknis apa yang harus segera diterapkan oleh rumah sakit. Misalnya kartu akses jika belum, atau pengetatan penjagaan pintu masuk ke area-area yang dilarang. Nah, selanjutnya untuk menjawab singkat pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama di sini pertanyaan-pertanyaan ini bahwa security akan memastikan bahwa peralatan seperti kamera pengawas dipasang pada perangkat, juga akan memastikan kebijakan penguncian layar otomatis maksimal 1-2 menit tidak aktif. Jika memang tidak aktif, berarti ada kesalahan prosedur di sini. Dan juga akan diterapkan secara ketat di semua workstation, serta memastikan tim CCIRC yang terdistribusi dan MSCCP 24/7 memiliki jalur komunikasi yang jelas. Sehingga di detection and analysis, pertama-tama tim akan mencoba mendapatkan akses ke sistem kontrol dan kamera keamanan untuk memperoleh bukti jika ada penyusup. Juga selanjutnya akan melakukan analisis terhadap log aplikasi pengajian atau payroll untuk menentukan dengan tepat file atau catatan apa saja yang diubah atau yang diakses selama beberapa menit. Dan selanjutnya ada containment, eradication, and recovery. Yang pertama-tama, tim akan memendai fakta atau melaporkan siapa saja yang terlibat serta dampaknya. Selanjutnya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi efeknya dan memberitahu instansi atau organisasi lain yang terhubung dengan data yang kiranya terhubung dengan data yang hilang atau tercuri. Selanjutnya juga akan memutus sesi login payroll dan memaksa perubahan kredensial akun administrator agar infonya berubah, dan mengisolasi hard drive workstation menggunakan metode forensik digital agar log system tidak hilang. Dan yang terakhir, post incident activity-nya, tim akan mengajari orang-orang yang mengelola informasi organisasi tentang cara mencegah insiden serupa di masa mendatang, dan akan merekomendasikan peningkatan keamanan pribadi serta kontrol akses yang lebih baik.
Juga akan menyarankan penerapan pos pemeriksaan keamanan fisik di area sensitif seperti kartu akses atau penjagaannya atau menggunakan orang melalui penjagaan dan meningkatkan sistem login ke autentikasi 2 faktor, misalnya menggunakan kartu pintar yang otomatis mengunci PC saat dicabut, dan memberikan sanksi atau pelatihan ulang terkait kebijakan meja kerja. Nah, kira-kira sekian dari modul 8 kami, tugas 8 kami. Terima kasih.